hari ini Bunda akan mengajak kalian belajar tentang tema kita adalah lingkungan. Subtemanya adalah rumah. Nah, kegiatan kita yang pertama mewarnai rumah. Kegiatan yang kedua yaitu bercerita dengan judul Aku Anak Jujur. Nah, siapa yang tahu rumah itu apa ya? Iya, rumah itu adalah tempat tinggal. Siapa yang tahu di rumah itu ada apa saja? Iya, ada kursi, ada meja, ada dapur, ada kamar tidur, ada lemari, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di dalam rumah kita ya. Terus, nah siapa yang mau diajak mewarnai? Oke, anak-anak kita mulai mewarnai ya. Iya, anak-anak hebat semuanya, pewarnainya sudah selesai. Nah, seperti ini punyanya Meldian, rapi sekali ya cara untuk mewarnai gambar rumah. Nah, setelah ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk bercerita. Siapa yang mau mendengar Bunda bercerita? Iya, anak-anak hebat semuanya. Oke, Bunda punya cerita yang berjudul Anak Jujur, Anak yang Hebat. Sebelum Bunda bercerita, Bunda mau tanya dulu, di antara anak-anak Bunda siapa yang mau menjadi anak yang jujur? Hebat sekali. Ya, kalau kita menjadi anak yang jujur, kita akan baik hati, akan disenangi oleh orang tua, keluarga, teman-teman ya. Nah, kalau kita tidak jujur, kita tidak disenangi orang dan kita juga berdosa kepada Tuhan ya. Nah, baik, dengarkan Bunda yang lagi bercerita. Ini adalah buku ceritanya, judulnya Aku Anak Jujur, Anak yang Hebat. Nah, di sini ada gambar 2 orang ya. Pagi itu Miko meminjamkan buku cerita Mailan. Nah, si Miko ini pergi ke rumah Mailan untuk meminjamkan buku. Kata Miko, nanti sore aku kembalikan bukunya. Kata si Miko, jangan sampai rusak ya, ini buku kesukaanku. Nah, ternyata buku yang dipinjam si Miko kepada Mailan ini adalah buku kesayangannya si Mailan. Lalu Miko, bukunya jangan sampai hilang. Nah, si Mailan ingatin lagi sama si Miko bahwa bukunya itu jangan sampai hilang karena buku itu adalah buku kesukaannya Mailan. Jangan khawatir Mailan, kata si Miko, aku akan jaga bukunya. Ya, di perjalanan asik nih main bola dulu, kata si Miko melihat teman-temannya yang lagi bermain. Yonas, kata Miko, aku ikut main boleh? Kata si Miko kepada si Yonas. Ayo Miko, ajak Yonas. Aku simpan buku ini dulu, katanya. Lalu Miko menyimpan buku di balik batu. Mereka pun asik bermain bola. Nah, mereka asik bermain. Ayo Yonas, kata Miko, ambil bolanya dariku. Nah, mereka sambil menendang-nendang bola ya. Sementara itu seorang anak melihat buku yang tergeletak. Nah, ada seorang anak lagi berjalan, lalu melihat buku yang diletakkan Miko di atas batu tadi. Wah, kata anak itu, masih bagus bukunya, bisa dibaca-baca nih di rumah, kata anak tersebut. Menjelang siang, Miko dan teman-teman selesai bermain bola. Miko besok bermain lagi ya, kata Yonas. Iya, kata Yonas. Kemudian, kata Miko, bukunya hilang. Nah, ternyata buku yang diletakkan Miko di atas batu tadi sudah hilang. Dia pun kaget, bukunya kemana ya? Nah, menjelang sore, Miko, kata Mailan, mana buku ceritanya? Ternyata si Mailan ketemu sama Miko dan bertanya buku ceritanya di mana ya? Di rumah, kata Miko, aku belum selesai membacanya. Ayo ke rumahmu, kata Mailan mengambil bukunya. Nah, dalam pikiran si Miko bahwa dia sangat ketakutan bahwa buku yang dipinjamkannya tadi itu hilang. Belum tahu di mana tempatnya. Lalu si Miko berpikir, waduh, gawat nih, bisa ketahuan kalau bukunya hilang, kata di dalam perasaan pikirannya si Miko.
Tapi dia belum berani untuk mengungkapkan, dia hanya berdiam. Aku akan berusaha mencari bukunya sampai ketemu, katanya dalam perasaannya lagi, dalam pikirannya. Ada apa Miko? Kata si Melan. Kamu kenapa? Karena melihat si Miko tadi terdiam. Dia belum bisa menjawab apa yang mau disampaikannya tentang buku yang hilang tadi kepada Melan. Lebih baik aku terus terang, kata si Miko. Aku harus jujur, katanya. Nah, dia berpikiran dia harus terus terang, harus jujur kepada si Melan. Lalu si Miko jujur kepada Melan. Dan awalnya tadi dia berbohong. Nah, pikir dia harus jujur, katanya gitu. Sebenarnya bukunya hilang, Melan, katanya. Nah, apa? Kata si Melan. Itu kan buku. Langsung si Melannya menangis sambil menangis dan berkata, kesukaanku. Katanya dia menangis. Maaf Melan, aku akan mencarinya, kata Miko sambil merayu si Melan. Tiba-tiba, bukumu ya? Ini aku kembalikan. Nah, seorang anak yang menemukan buku kepada Melan tadi, buku si Miko tadi, hendak mencari Melan, ketemu dengan Melan yang lagi sedih dan menangis. Dia mengembalikan bukunya. Akhirnya, wah, yang menemukan bukumu itu anak yang jujur, kata si Miko kepada Melan. Miko, bukuku sudah ditemukan, kata Melan. Nah, anak yang jujur dan selalu berkata benar berarti anak yang hebat. Nah, demikianlah cerita Bunda tentang anak yang jujur, anak yang hebat. Nah, Bunda mau tanya, siapa yang meminjamkan buku sama Melan? Iya, si Miko. Terus siapa teman Miko bermain bola? Iya, Yonas. Siapa yang berkata jujur? Miko. Nah, tadi Miko sudah berkata jujur sama Melan. Anak-anak juga pasti bisa harus selalu berkata jujur karena tidak boleh bohong. Itu tidak baik. Kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, baik kepada orang tua, saudara, teman, keluarga, dan masyarakat. Karena bohong itu tidak baik. Terima kasih.